Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus sholihat wa bi fadlihi wa rahmatihi tamhul barakat. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumis saah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'du. Ashabal fadilah, di hadapan para alim, para kiai, para asatid, para sesepuh dan bini sepuh yang senantiasa kita muliakan dan senantiasa kita taati wa ta'zimi, seluruh pemirsa rahimakumullah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita panjang umur, sehat walafiat, sempat tiada halangan sehingga bersama-sama dapat mengikuti pengajian di kesempatan yang penuh berkah ini. Mudah-mudahan ikhtiar kebaikan yang kita lakukan di kesempatan yang penuh berkah ini awal hingga akhir acara senantiasa mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Kedua kalinya sholawat ma'assalam senantiasa tercurah dan terlimpah kehadiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biqaulina Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Bil iktifa wal ikhtisar. Di kesempatan yang penuh berkah ini kami akan menyampaikan satu mutiara hikmah yang pernah dihaturkan oleh seorang ulama besar, yaitu Syekh Hatim Al-Asom. Beliau pernah berkata, arba'atu asya la ya'rifu qadraha illa arba'atan. Ada 4 macam perkara yang tidak akan mengerti betapa berharganya, betapa bernilainya 4 macam perkara ini, kecuali yang dapat merasakan adalah 4 golongan. Wonten sekawan perkawis, ingkang sekawan perkawis punika boten saged ngeraosaken betapa berharganya, kecuali yang bisa merasakan adalah 4 golongan. Nopo sekawan perkawis lan 4 golongan yang kita maksud di dalam mutiara hikmah yang disampaikan oleh Syekh Hatim Al-Asom ini? Yang pertama, as-sababu la ya'rifu qadrahu illa syuyukha. Kondisi muda, sifat muda tidak akan mengerti betapa bernilainya sifat muda, kecuali yang bisa merasakan adalah beliau-beliau para sesepuh-sesepuh. Mung panjenenganipun tiang-tiang ingkang sepuh, ingkang saged ngraosaken betapa sangat bernilainya kondisi muda atau sifat muda. Pertanyaannya, mengapa? Karena beliau, para sesepuh-sesepuh kita, pernah merasakan muda. Dan ketika datang sepuh, ketika datang tua, ada yang hilang pada diri beliau, yaitu sifat mudanya. Kekuatannya berkurang, kesehatannya berkurang, banyak hal yang Allah kurangi ketika datang masa tua, meninggalkan masa muda. Kalau saking menika, satu hal yang pernah beliau rasakan saat ini hilang dan tidak beliau rasakan lagi, maka mereka sangat merasa kehilangan. Inilah bagaimana orang yang merasa kehilangan dengan apa yang pernah dia miliki, sangat berharga, sangat bernilai hal yang hilang itu. Maka ini juga merupakan sebuah pelajaran buat kita, khususnya kagem pemuda-pemuda yang masih diberikan kekuatan oleh Allah, yang masih diberikan segar bugar oleh Allah. Ketika kita diberikan nikmat oleh Allah berupa sifat masih muda, banyak hal yang dapat kita katakan, banyak hal yang dapat kita rasakan. Maka oleh karenanya
Satu pesan pernah disampaikan oleh beliau Imam Syafi'i radhiyallahu taala anhu. Hayatul fata wallahi bil ilmi wattuqa. Hidup seorang pemuda demi Allah adalah dengan ilmu dan ketakwaan. Ketika seorang pemuda mampu menggunakan masa mudanya dengan banyak mencari ilmu dengan pengalaman dan diamalkan dengan ketakwaan, maka ini adalah bekal ketika nanti dia sudah pada saatnya diberikan umur panjang oleh Allah menjadi sesepuh. Banyak pengalaman yang dia berikan untuk nasihat kepada anak-anak muda. Akan tetapi sangat-sangat kecewanya ketika orang sudah berumur, orang sudah sepuh, akan tetapi dia sia-siakan masa mudanya. Dia tidak punya pengalaman, sehingga tidak bisa memberikan banyak hal nasihat kepada para pemuda. Maka pantas jika kemudian baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, khairu sababikum man tasyabbaha bisuyuhikum. Sebaik-baik pemuda kalian adalah pemuda yang bisa menyerupai para sesepuh. Artinya, pemuda-pemuda yang mampu untuk mengambil pelajaran baik dari para sesepuh-sesepuh, sehingga pemikirannya dewasa, pemikirannya selalu mengambil jalan yang baik sebagai pengalaman hidupnya. Akan tetapi wasyarru suyuhikum man tasyabbaha bisababikum. Sejelek-jeleknya sesepuh kalian semua adalah orang-orang yang menyerupai para pemuda-pemuda kalian. Wis tuwa tapi gak ngrumangsani tuwa nih. Nglakoni perkara sing justru perkara iku gak pantes karena biasa dilakoni bocah-bocah nom. Maka hal yang terbaik buat kita adalah mari bersama-sama ingat bahwasannya ketika masih diberi muda, nanti jika Allah memberikan panjang umur kita menjadi tua, itu adalah hal yang pasti akan kita rasakan. Kehilangan sifat muda adalah sebuah hal yang membuat kita berpikir bahwasanya itu adalah perkara yang sangat bernilai yang Allah berikan yang telah hilang dari kita. Yang kedua, beliau Syekh Hatim Al-Absam mengatakan, as-sihhatu la ya'rifu qadraha illal mardo. Kesehatan, betapa sangat berharganya nilai kesehatan, dan tidak akan mengerti betapa bernilainya kesehatan itu kecuali yang bisa sangat merasakan adalah mereka-mereka yang dalam kondisi sakit. Wong loro niku paling ngrasakno betapa yang namanya kesehatan itu sangat bernilai. Mengapa? Karena dia pernah sehat dan saat ini diberikan sakit oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sangat pantas jika kemudian ketika hilang rasa nikmat di lidahnya, ketika lemah kondisinya, kekuatannya diambil karena sakit, dan ketika cahaya wajahnya menjadi pucat, dan keadaan yang demikian ini dia rasakan, padahal sebelumnya dia merasakan kondisi yang baik-baik saja. Hadirin, inilah yang dimaksud dengan bahwasanya kesehatan itu sangat bernilai, begitu sangat bernilainya dirasakan oleh orang-orang yang dalam kondisi sakit. Hal ini memberikan pelajaran kepada kita bahwa yang namanya nikmat sehat adalah karunia besar yang Allah berikan kepada kita, dan sering kita lupakan dan juga sering kita sia-siakan. Maka supaya kita tidak menjadi orang yang kecewa di kemudian hari ketika datang sakit, akan tetapi ketika sehat kita banyak lalai, bahkan melupakan zat yang memberikan sehat. Mari bersama-sama berbenah, mari bersama-sama berintrospeksi agar supaya kita menjadi hamba-hamba Allah yang pandai menggunakan nikmat sesuai dengan apa
yang dimaksud oleh Sang Pemberi nikmat. Kesehatan kita jaga, dan ketika kemudian Allah memberikan kesehatan itu kepada kita gunakan untuk jalan menuju kebaikan yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, Syekh Hatim Al-Asam mengatakan bahwasanya di antara 4 perkara yang nilainya sangat luar biasa di hadapan 4 golongan adalah al-afiyah, kedamaian, kebahagiaan. Tidak akan bisa merasakan betapa sangat bernilainya al-afiyah, kebahagiaan, kedamaian, kecuali yang bisa merasakan adalah orang-orang yang oleh Allah diberikan musibah, orang-orang yang oleh Allah diberikan ujian. Al-afiyatu la ya'rifu qadraha illa ahlal bala'i. Maka ini menjadi pelajaran penting buat kita. Ketika kita melihat situasi dan kondisi, mungkin di sebagian wilayah daerah kita ada yang terkena musibah. Seperti barusan di wilayah Sumatera ada bencana besar. Yang asalnya diberikan ketenangan, kedamaian, kebahagiaan, bisa berkumpul dengan keluarga, punya fasilitas rumah dan sebagainya. Ketika datang musibah dan bencana, hilang rumahnya. Bahkan sebagian keluarganya harus hilang juga nyawanya. Sehingga berpisah dengan keluarga dalam keadaan sedih, dalam keadaan harus berpisah. Ini merupakan pelajaran buat kita. Bahwasanya apa yang Allah berikan kepada kita, ini adalah hak untuk kita nikmati, hak untuk kita pakai, dan bukan menjadi hak milik kita. Mengapa? Karena jika zat Sang Pemberi nikmat berkehendak untuk mengambilnya, maka kapan saja waktunya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan dengan mudah mengambilnya. Inilah kemudian kita ketika mendapatkan musibah sangat dianjurkan untuk mengucapkan istirja, inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Bahwasanya kita ini datang dari Allah dan kita pasti akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sekaligus menyadarkan kita bahwa ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengambil bagian daripada nikmat yang Allah berikan kepada kita, kita harus tulus, kita harus ikhlas mengembalikannya dengan tanpa ada kemarahan di hati kita. Yang keempat, yang terakhir, al-hayatu la ya'rifu qadraha illal maudah. Kehidupan tidak akan pernah bisa merasakan betapa bernilainya nikmat berupa kehidupan ini, kecuali yang bisa merasakan adalah mereka-mereka yang telah berpulang, mereka-mereka yang telah wafat. Maka dikatakan al-qabru darun nadamah, kubur adalah tempatnya penyesalan. Mengapa? Karena banyak orang yang ketika dia hidup, dia sia-siakan kesempatan untuk mengumpulkan amal kebaikan sebagai sangu kelak ketika datang kematian menuju kepada alam berikutnya. Mari kita ingat betapa pesan dari Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu taala anhu harus benar-benar kita perhatikan. Apa yang beliau pesankan? Man dakhalal qabra bila zadin faka'annama raqibal bahra bila safinatin. Orang yang masuk kubur, orang yang mati, akan tetapi bila zadin, dengan tanpa membawa sangu, tiada amal kebaikan yang dia kumpulkan, tapi lebih dominan amal kejelekan yang dia bawa, maka digambarkan faka'annama raqibal bahra bila safinah, ia laksana orang yang berlayar di tengah samudra, akan tetapi tanpa menggunakan perahu. Artinya apa? Pasti tenggelam, tidak akan pernah selamat. Naudzubillahi min dzalik. Maka sangat pantas jika kemudian orang-orang yang telah wafat, merekalah orang yang paling merasakan
betapa sangat berharganya nilai daripada kehidupan di dunia ini. Maka kita yang masih diberikan oleh Allah kesempatan hidup di dunia ini, jangan lupa bahwa seandainya di balik kesibukan kita mengurusi urusan dunia, jangan sampai lupa mencari bekal akhirat. Karena itulah yang akan kita bawa dan yang nantinya akan membersamai kita ketika kehidupan kita di dunia ini sudah usai. Maka hadirin, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan taufik hidayahnya kepada kita, sehingga kita dijadikan bagian orang-orang yang pandai bersyukur atas nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita, dan kita bukan menjadi orang-orang yang mengalami penyesalan dan kekecewaan di belakang hari. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan dijadikan oleh Allah ilmu yang berkah, masalah manfaat di dunia wal akhirah. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.